Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Itu dadakan gitu. Saya baru ketahui itu setelah waktu saya bangun pagi tadi. Oh, ternyata lawannya Zulkifli. Saya terkaget bukan karena apa, saya terkaget kok tumben Zulkifli kok sudah bernyali begitu menghadapi saya. Gitu. Pikir saya apakah akan gentar selama-lamanya? Oke lah. Ya. Nah, saya langsung ke tema aja. Jadi pertama gini teman-teman semua ya. Kita siang hari ini, pagi hari ini, kita akan membahas mengenai asal-usul Al-Quran. Ya. Karena ada banyak sekali ya hal-hal yang ingin saya utarakan tentang Al-Quran ini, di mana di dalam hemat saya, itu umat muslim sendiri tidak mengetahui hal-hal ini. Nah, rahasia-rahasia apa nanti yang akan saya ungkapkan di sini? Yaitu tentang asal-muasal Al-Quran yang selama ini itu tidak diketahui oleh umat muslim, tetapi itu adalah suatu hal yang sudah diketahui oleh para scholars ya, yang sudah diketahui oleh para pengkaji Al-Quran, terutama di barat ya, dan juga sebenarnya di dunia Islam sendiri, tapi hanya saja hal-hal ini memang konsumsi para akademisi ya, bukan konsumsi orang-orang awam. Nah, hal-hal apa saja itu nanti yang akan saya utarakan, karena ini baru opening statement ya, jadi nggak usah langsung saya utarakan. Adalah hal-hal yang tentu saja akan mengguncang iman ya. Jadi katakan begitu. Kenapa mengguncang iman? Karena saya melihat begitu banyak teman-teman saya, saudara muslim itu, ini bahasa saya itu bisa dikatakan menjunjung tinggi Al-Quran ya, bahkan kalau kalau saya harus melebih-lebihkan, dikatakan siap mati begitu demi Al-Quran karena cintanya terhadap Al-Quran. Nah, yang ingin saya utarakan adalah, saya akan ini pemanasan sedikit saja. Salah satu yang saya tulis di dalam buku saya, yaitu mengenai asal-usul Al-Quran, ada satu kata begitu, bukan hanya satu kata, sebenarnya ada banyak sekali kata ya. Itu Arthur Jeffrey dalam bukunya The Foreign Vocabulary of Quran ya, mengatakan bahwa ada 200 lebih ya, sekitar 270 kurang lebih kosakata asing di dalam Al-Quran. Dan salah satu kata yang, karena dari sekian banyak kata saya akan pilih-pilih saja yang sudah sangat familiar ya. Misalnya kata rokim di dalam Al-Quran, yang dimana saya rasa Zulkifli pun tidak akan bisa menjelaskan dengan betul-betul tepat apa arti dari rokim itu. Kalau kita membaca tafsir-tafsir ulama, kita akan menemukan banyak sekali tafsir mengenai arti dari rokim ini. Ada yang bilang itu batu bertulis, ada yang bilang itu nama lembah, ada yang bilang itu nama anjing, ada yang tidak ada kesepakatan ya tentang arti dari rokim di dalam Al-Kahfi ayat 9 atau 8 itu. Nah, adanya fenomena semacam ini, adanya kata-kata yang ini kalau di dalam hemat saya itu memiliki arti yang absurd ya, arti yang tidak jelas, yang dimana para mufasir menebak-nebak artinya. Ini membuat para peneliti Al-Quran berpikir tentang apa sebenarnya bahasa Al-Quran ini. Ya, nanti itu akan saya utarakan panjang lebar, karena Al-Quran seringkali mengatakan bahwa dirinya itu berbahasa Arab, ya kan? Yang perlu disadari oleh teman-teman begini, ya. Ada suara bocor. Suara siapa ini? Ya. Jadi gini. Yang harus teman-teman ketahui bahwa tidak ada satu buku yang menjelaskan dirinya berbahasa apa. Misalnya gini, misalnya kalian beli sebuah buku ya, taruhlah kalian beli misalnya koran pagi ini, ya, surat kabar hari ini, majalah hari ini. Tidak ada
di buku manapun di dunia ini tidak ada yang buku yang menginformasikan kepada pembacanya buku ini dalam bahasa apa. Ya, dalam buku apapun ketika kalian beli, dia tidak menjelaskan ini bahasa Bugis, ini bahasa Indonesia, buku ini bahasa Inggris, buku ini bahasa Arab, nggak ada. Ya, kenapa? Karena isi dari buku itu sendiri sudah menjelaskan kepada pembacanya dalam buku apa buku itu. Ketika kalian baca koran pagi ini, koran itu tidak ngomong gini, buku ini, media hari ini dalam bahasa Indonesia, surat kabar ini dalam bahasa, nggak ada, karena isinya itu sudah menunjukkan kepada pembacanya buku itu berbahasa apa. Nah, tapi Al-Quran membuat satu pernyataan bahwa Quran ini dalam bahasa Arab. Ya, itu ada banyak sekali ayat-ayat Quran yang mengatakan Quran ini dalam bahasa Arab, Quran ini dalam bahasa Arab. Nah, pertanyaannya, kenapa Al-Quran perlu menginformasikan hal itu? Kalau saya bandingkan dengan ini ya, misalnya kalian beli buku bahasa Indonesia, tidak ada di muka-dimukanya itu dikatakan buku ini bahasa Indonesia. Karena informasi itu tidak berguna. Kenapa dikatakan tidak berguna? Karena bahasa dari buku itu sendiri sudah menjelaskan itu bahasa apa. Nah, Al-Quran mengatakan, kenapa Al-Quran itu bahasa Arab dikatakan la'alakum takilun, ya, supaya kamu memahaminya, supaya kamu mengerti katanya. Nah, ini menjadi satu pertanyaan. Apakah ada sebelumnya Al-Quran yang bukan berbahasa Arab? Sehingga dikatakan, sekarang kami turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Ini menjadi satu pertanyaan di kalangan para scholars. Sebenarnya apa bahasa Al-Quran ini asalnya? Nah, nanti akan saya tunjukkan jejak-jejak atau bekas-bekas di mana kita bisa berpikir ulang untuk melakukan kajian ulang. Sebenarnya Al-Quran ini dalam bahasa apa? Nah, untuk closing statementnya biar agak panas sedikit, Zulkifli kan saya senangnya manas-manasin dia. Nah, gini. Nah, jadi kalau kita beli buku terjemahan, ya, misalnya kita beli buku terjemahan, kita pergi ke toko buku nih. Kita lihat misalnya buku tafsir Ibnu Katsir. Maka di depan mukadimahnya itu perlu dikatakan begini. Tafsir Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia. Kenapa di situ perlu diinformasikan dalam bahasa Indonesia? Karena buku itu aslinya bukan bahasa Indonesia. Gitu loh. Makanya hal-hal semacam itu, pemberitahuan kepada pembaca bahwa ini dalam bahasa ini dalam bahasa itu, hanya dapat dipahami, hanya masuk akal ketika itu adalah informasi tentang penerjemahan. Makanya ketika kita beli buku tafsir Ibnu Katsir dikatakan tafsir Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia supaya kamu memahaminya. Ini buku ini dalam bahasa Inggris supaya orang Inggris memahami. Itu menandakan adanya proses translation, ya, adanya proses penerjemahan. Nah, apa nanti bukti-bukti yang bisa menguatkan bahwa adanya indikasi bahwa Al-Quran itu tadinya bukan berbahasa Arab, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab? Nah, itu nanti akan saya paparkan satu persatu, tapi tidak mungkin waktunya cukup ya, karena cuma sebentar. Nanti akan saya ambil contoh-contoh yang prominent, yang menonjol gitu ya. Nah, salah satunya adalah masalah rokim tadi ini. Biar saya tutup ya. Nah, banyak menerjemah ya, banyak penafsir para ulama ya. Kalau kita baca Al-Kahfi ayat 9, walaupun dalam bahasa apapun, rokim itu tidak diterjemahkan. Kenapa? Karena ini artinya apa? Ini apa arti rokim ini? Ada yang ngomong begini begitu. Nah, kutub penutup dari opening statement. Apakah ini buku yang Anda, kalau saya ingin melebihkan kata-kata, yang Anda rela mati untuknya? Apakah dengan buku yang ada kata-kata yang tidak jelas begini, yang artinya multi tafsir? Mohon maaf ya, saya katakan tidak jelas ini karena menimbulkan multi tafsir. Ya. Nggak ada orang Indonesia berdebat tentang arti pintu. Semua orang Indonesia nggak ada yang berdebat pintu itu apa. Tapi para ulama berdebat tentang apa arti rokim itu. Itu adalah salah satu contoh pertama. Nanti saya akan tunjukkan banyak contoh. Tapi untuk sementara itu dulu, saya berikan kesempatan kepada Zulkifli. Terima kasih. Persilakan untuk Bang Zuma. Bang Edi. Baik. Ukti izin kohosin hamba. Lanjut. Oh iya. Bisa saya mulai? Bisa Bang Zuma, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dengan rahmat dan kasih sayangnya telah mewahyukan sebuah buku panduan yang kemudian disebut dengan Al-Quranul Karim, di mana buku panduan ini adalah kitab suci yang di dalamnya termaktub seluruh urusan manusia yang terkait dengan hubungannya kepada Allah, pada pencipta alam semesta, dan juga hubungannya kepada sesama makhluk. Al-Quran sebagai penjabat daripada rahmatan lil alamin. Salawat serta taslim senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari manusia yang tadinya jahiliyah, tidak mengerti apapun tentang kebenaran. Ketika datang kebenaran pun dipelesetkan oleh orang-orang yang mengaku sebagai orang yang memahami tentang kebenaran, namun kemudian Al-Quran kembali datang dari wahyuan yang diterima Rasul Muhammad SAW, sehingga kita selaku umat Islam mampu membedakan antara mana yang baik dan mana yang benar. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, sahabat yang ada di Zoom, dan juga teman-teman dari live comment netizen yang ada di Zoom yang lagi live di acara ini. Pagi ini kita kedatangan tamu ya. Saya juga tidak pernah kemudian melakukan tantangan terhadap Edis. Cuman saya ditawarkan akhirnya mau tidak berdialog dengan Edis. Saya bilang ya nggak apa-apa, bilang silakan aja atur waktunya. Itu pemberitahuannya kemarin kalau nggak salah, semalam. Nah, ketika berbicara mengenai apa yang kemudian saudara Edis Sidabutar sampaikan tentang Al-Quran. Al-Quran memang jelas diterangkan ya, bahwa Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah dengan menggunakan bahasa Arab. Wal kitabil mubin inna ja'alnahu qur'ana arabiyyan la'allakum ta'qilun. Demi kitab Al-Quran yang menerangkan, sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Nah, sekiranya orang yang kemudian bisa memahami ilmu daripada apa yang tertuang di dalam Al-Quran, lapas Qur'anan yang berasal dari kata qara'ah, itu bermakna membaca, dan qira'atan yang berarti bacaan. Jadi Al-Quran ini kemudian diwahyukan oleh Rasul Muhammad SAW kepada bangsa yang menuturkan, melisankan bahasa linguistik, bahasa Arab. Jadi sangatlah tidak mungkin kemudian sebuah kebenaran, mengklaim dirinya kebenaran, kemudian mengklaim dirinya wahyu Tuhan, mengklaim dirinya kalamullah, diwahyukan kepada orang yang menggunakan bahasa Aramaik, tapi kitabnya menggunakan bahasa Yunani. Nggak mungkin. Itu adalah pembodohan namanya. Karena itulah kemudian kenapa Al-Quran ini didasari dengan pernyataan Allah bahwa Al-Quran diwahyukan dalam bahasa Arab. Karena Al-Quran itu nantinya akan memberikan poin-poin tertentu kepada bangsa yang menuturkan bahasa Arab. Apa di antaranya? Allah mengatakan, "Qul, katakan ya Muhammad kepada mereka, la ini khama'atil ins wal jins." Jadi Allah menantang, ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an. Jadi bukan tanpa alasan Allah itu kemudian mewahyukan Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab. Kalau kemudian ada satu sosok manusia yang kemudian memprotes, kemudian menganggap Al-Quran itu bukan bahasa Arab karena di dalamnya ada kata ar-raqim atau kata raqim, ya itu adalah keusilan yang tidak berdasar terhadap ilmu pengetahuan. Al-Quran menerangkan, ya, la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Allah menantang itu. Sesungguhnya jika kamu berkumpul, wahai jin, wahai manusia, untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Nah, ini di tengah-tengah kita muncul jinnya, muncul manusianya. Tapi apa yang dia bawa? Al-Qarib. Hanya ada satu kata Al-Karim itu yang dia bawa. Dia tidak mampu, Ar-Raqim maksud saya, dia tidak mampu kemudian membawa satu kitab yang bisa menyamai Al-Quranul Karim.
Artinya tantangan Allah belum terjawab. Ketika kemudian Al-Quran datang dalam bahasa Arab, orang-orang Arab tidak mampu menjawab tantangan ini. Allah menurunkan tantangannya. Apa kata Allah? Am yaquluna iftara, ya, qul fa'tu bi asyri. Jadi Allah menurunkan surah mithlihi yang sama seperti Al-Quran, muftarayat. Itu tantangan oleh Allah. Wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Ketika tadi Allah menantang orang-orang yang menuturkan bahasa Arab, wahai kalian yang mampu berbahasa Arab, yang kemudian datang Rasulullah Muhammad SAW kepadamu dengan membawa sebuah wahyu yang juga bahasa Arab. Jika kamu ragu terhadap apa yang dibawa oleh Rasulku, kata Allah, maka coba kamu berkumpul dengan seluruh jin, buat juga semisal Al-Quran. Gak bisa ada yang membawa itu, gak bisa ada yang membuktikan tantangan itu. Allah kemudian menurunkan tantangannya, level tantangannya. Jika kamu tidak mampu satu kitab, kata Allah, maka buktikan bahwa dia Rasul Muhammad SAW yang membuat Al-Quran ini. Katakan, sampaikan kepada mereka, datangkanlah 10 surah semisal dengan Al-Quran yang dibuat-buat oleh mereka. Ajaklah di antara mereka supaya kamu bisa membuktikan bahwa apa yang datang kepada Rasul Muhammad SAW itu benar dari Rasul Muhammad SAW, bukan dari pencipta alam semesta. Tantangan ini diberikan kepada siapa? Kepada orang yang berbahasa Arab. Kalau tantangan itu diberikan kepada orang yang bernutur bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Bugis, bahasa Makassar, ya lucu lah. Tapi ini Allah tantang kepada siapa? Orang yang menuturkan bahasa Arab. Mampu mereka? Tidak. Allah kemudian melalui Rasulnya menurunkan tantangannya. Apa kata Allah? Am yaquluna iftara, qul fa'tu bi surah mithlihi wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Katakan kepada mereka, ya Muhammad, kalau mereka tadinya tidak mampu menantang apa yang engkau bawa berupa satu kitab yang menjadi landasan pembatalan Quran sebagai kalamullah, dan kemudian aku turunkan 10 surah dari apa yang aku tantangkan, dan mereka juga tidak mampu, maka cukup satu surah. Suruh mereka buat semisal Al-Quran. Buatlah sebuah surah yang semisal dengan surah Al-Quran, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang mampu membuat selain daripada Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Muncul di tengah kita bukan satu ayat yang dia bawa satu kata Ar-Raqim yang dia bawa. Padahal tantangannya satu surah, 10 surah, satu Al-Quran. Dan sangat-sangat disayangkan kita tidak bisa kemudian menyalahkan sepenuhnya saudara kita Edi Sidabutar. Kenapa? Karena dia tidak mampu menunjukkan kelalaian, kesalahan, ya, kekhilafan di dalam Al-Quran, sehingga dia hanya menantang apa yang kemudian Allah terangkan di dalam Al-Quran. Wal kitabil mubin inna ja'alnahu Qur'ana Arabiyyan. Hanya itu yang dia bisa bawa, sehingga dia mengatakan Ar-Raqim itu bukan bahasa Arab. Dia lupa bahwa di dalam perspektif penutur bahasa manusia itu adalah merupakan asal-usul sebuah bahasa. Itu adalah landasan bunyi dari yang disuarakan oleh kaum-kaum terdahulu, sehingga membentuk sebuah bahasa. Bahasa Arab kita tahu itu adalah bahasa yang berasal dari bahasa keturunan Abraham, ya, bahasa Abrahamaik, ada Aramaik, ada Ibrani, dan seterusnya. Dan bahasa Arab juga berasal dari bahasa-bahasa yang ada di kaum-kaum sekeliling daripada bangsa Arab itu sendiri. Jadi kemudian kalau ada satu ketika kita menemukan ada bahasa yang berkesesuaian dengan bahasa di luar daripada bahasa Quran, ya maklum aja. Kenapa? Justru itulah yang Allah tantang. Orang-orang yang sudah menggunakan kata rakim, Allah gunakan kata itu lagi, supaya orang-orang itu mampu kemudian menciptakan sebuah surah yang bisa menandingi Quran. Tapi rupa-rupanya tidak ada yang mampu. Sampai hari ini nggak ada yang mampu. Jangankan membuat semisal satu surah dalam Al-Quran, menjadikan Al-Quran kehilangan original teksnya saja nggak mampu dunia ini.
Sekuat apapun sebuah negara, sehebat apapun sebuah kekuasaan, ya, setinggi apapun tahta manusia di atas muka bumi ini, sebenci apapun dia terhadap Islam, terhadap kalamullah, terhadap Quran, mereka tidak berdaya untuk kemudian menghilangkan Al-Quran dari lembaran-lembaran yang kemudian kita anggap sebagai sebuah kitab. Misalnya, Amerika, sebuah negara yang taruhlah misalnya benci terhadap Islam. Mereka minta ke Arab Saudi masukkan Al-Quran ke dalam negaraku, saya minta 3 kontainer, tetapi dengan syaratnya cukup terjemah saja. Jangan ada bahasa Arabnya. Tak ada kekuatan yang seperti itu. Untuk membentuk itu, melisankan itu saja, mereka nggak mampu. Jangankan melisannya, membuat sebuah surah saja kepada yang punya kompetensi menerbitkan Quran, terbitkan Al-Quran versi bahasa Indonesia tanpa menggunakan original, itu tidak ada. Bisa jadi ketika mereka melakukan pertemuan muktamar, ayo kita minta kepada Saudi Arabia untuk menerbitkan Quran, tapi versi bahasa Yunani misalnya, boleh jadi mereka jatuh palu pada saat itu. Tapi ketika mereka mengirim surat atau lagi nelpon, mulut mereka kaku untuk mengatakan itu. Tinta pulpen mereka seketika habis untuk menuliskan itu. Tak mampu sampai kepada penerbit Quran pesanan mereka. Sehingga apa yang diterangkan dengan Al-Quran, kami yang mewahyukan, kami juga yang menjaganya. Itulah Quran. Subhanallah. Kalau kemudian hari ini sahabat kita Edis Sebutar membawa kata Ar-Rahim atau kata Rakim yang kita bisa pahami kemudian sebagai terjemah batu tertulis atau batu yang ada di dalam surah mana tadi ya katakan itu penggambaran jelas bahwa kemudian ketika kata ini masuk ke dalam Al-Quran, itu sudah masuk kategori bahasa Arab. Karena kenapa? Rakim itu dalam pemahaman umat Islam dan bahasa linguistik Arab itu memang berasal dari bahasa Arab. Itu intinya. Kalau kemudian dikatakan, oh tidak, ada penutur bahasa lain yang lebih dulu mengatakan itu hanya secara buku tulang, kebetulan saja. Demikian sementara, ya mudah-mudahan apa yang saya jabarkan ini, karena sifatnya ini adalah edukasi terhadap diri saya sendiri dan juga teman-teman muslim pada khususnya. Demikian sementara, silakan.